Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat pertunjukan standen. Standen itu manusia ditumpuk dari 4 kemudian menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, dan yang paling atas biasanya berdiri seperti bunga, kemudian menunjukkan keindahannya dan merasakan dukungan dari bawah. Lalu pelan-pelan mulai runtuh, dan dia dengan enak jatuh di bawah. Itulah standen. Kepercayaan. Orang saling percaya. Yang satu memberi kepercayaan pada yang lain menerima kepercayaan itu. Maka mereka saling mendukung. Tidak mungkin punya pikiran untuk menjatuhkan dan menyelakai temannya dalam posisi di mana bunga mekar atau posisi gapura atau tugu Monas, dan semuanya itu membuat orang berteriak kagum, berdecak kagum karena kerjasamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan ini dibutuhkan di dalam kondisi seperti itu. Ketika tidak terjadi kepercayaan, saling memberi dan menerima, maka runtuhlah susunan bangunan yang mau diciptakan oleh manusia, keindahan manusia dengan badan-badan manusia, karena risikonya bisa celaka. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kepercayaan. Ketika Yesus dan murid-muridnya menuju ke Yerusalem dan sudah dekat, banyak orang percaya bahwa kerajaan Allah sebentar lagi akan nampak. Tetapi Yesus kemudian memberi perumpamaan yang di luar dugaan para pengikutnya. Ada seorang pejabat yang akan pergi keluar kota untuk dilantik menjadi raja di daerah itu. Maka ia mengundang 10 karyawannya. Kemudian ia membagi-bagi uang mina kepada mereka. Yang satu diberi 10 mina, yang lain diberi 5 mina, yang lain diberi 1 mina. Lalu sesuai dengan kemampuannya. Waduh. Setelah lama kemudian waktu dilantik atau inaugurasi menjadi raja, kemudian orang itu pulang untuk menjadi raja. Tetapi ternyata banyak orang tidak setuju, maka mengutus utusan untuk menyatakan penolakan atas pengangkatan raja orang itu untuk mereka semua. Tetapi Tuhan itu pulang dan dia mulai memanggil orang-orang yang tadinya diberi modal uang mina. Yang pertama mengatakan, "Tuhan, uang mina ini saya pergunakan dan sekarang sudah berkembang menjadi 10 mina. Oh, baik sekali, kamu abdi yang baik dan bertanggung jawab. Maka kamu akan saya beri 10 kota, bertanggung jawablah dengan 10 kota." Yang lain lagi berkata, "Ini uang mina berkembang menjadi 5 mina, bertambah lagi. Baik, kamu peganglah 5 kota." Tetapi yang terakhir datang dengan mengatakan, "Maaf, Tuan, saya takut pada Tuan. Tuan ini mencari untung di antara daerah yang Tuan tidak menanam. Tuan ingin memanen di mana Tuan tidak menabur. Maka uang ini saya simpan dan sekarang saya kembalikan kepadamu." Lalu Yesus mengatakan, Tuan itu marah dan mengatakan, "Mana uang? Ambillah uang mina yang ada di orang itu. Dan aku akan menghakimi kamu sebagaimana kamu katakan bahwa aku memanen dari tempat di mana aku tidak menabur. Aku memungut dari tempat di mana aku tidak menyebar." Maka
ambillah seluruh yang ada dalam dirinya. Dan kemudian celakalah orang itu, masukkan dalam penjara. Karena barang siapa yang tidak mempunyai, dia akan, apapun yang ada padanya akan diambil. Tetapi barang siapa yang mempunyai, dia akan diberi. Lalu uang itu pun diberikan kepada orang yang sudah mempunyai uang mina tadi. Dan kemudian raja itu mengatakan, panggillah orang-orang yang menolak aku sebagai raja. Masukkan dia di dalam neraka abadi. Lalu kemudian semua sudah berjalan seperti biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan, tentu saja Yesus mengungkapkan tentang kepercayaan yang diberikan oleh raja itu kepada para pengikutnya, kepada abdi-abdinya. Saya rasa kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengolah alam, untuk memberikan segala kemampuan kita dengan segala yang diberikan Tuhan di dalam mengolah segala sesuatu lewat pekerjaan kita, lewat relasi kita, lewat usaha kita, kerja keras kita, dan disitulah kita akan menghasilkan, mengembangkan uang mina itu, kemudian akan Tuhan memberkati kita semua dengan kelimpahan. Saya teringat ketika saya bekerja di Jakarta di paroki Santo Robertus Cililitan, saya waktu itu menjumpai beberapa karyawan yang rupanya agak susah ketika jam kerja malah tidur. Lalu saya panggil, saya marahi, saya tegur. Dia bekerja di kebun dan juga yang sering membersihkan segala lantai, mengepel, dan seterusnya. Lalu ternyata dia malah marah-marah kepada karyawan lain karena dikira karyawan lain itu yang melapor ke saya karena dia masih bujang dan tidurnya di salah satu kamar di bagian depan di gereja. Maka kemudian saya ketuk dan saya suruh bekerja, saya tegur, bahkan saya beri SP, surat peringatan. Apalagi ketika dia marah-marah, memarahi temannya, menuduh, melapor ke saya. Lalu kemudian dalam suatu evaluasi saya lihat rupanya dia dulu dari kampung dan dia datang ke Jakarta dikursuskan komputer. Arahnya tentu saja untuk membantu sekretariat. Maka saya mencoba menarik dia di sekretariat dan kemudian sekretariat pada waktu itu apalagi semakin sibuk dengan SIP, maka mulai ada pagi sampai malam, jam 9 malam sekretariat harus selalu buka. Dan itu yang kemudian membuat saya membutuhkan dia untuk ditambah di sekretariat. Rupanya ada perkembangan, dan karena dipercaya mungkin pekerjaannya juga semakin menunjukkan perkembangan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan itu akan dipegang oleh orang menjadi sesuatu energi dahsyat untuk melaksanakan tugas itu. Sebaliknya ada juga orang-orang yang diberi kepercayaan malah disalahgunakan. Kita semua sudah diberi kepercayaan dengan uang mina seperti dalam Injil tadi. Maka mari kita kembangkan kepercayaan ini, jangan kita khianati, karena Tuhan pun akan melihat kita semua dan akan bergembira ketika kita bisa mengembangkan uang mina yang ada dalam diri kita menjadi berguna bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi pemicu bagi orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan penghiburan, pengharapan, dan tidak pernah putus asa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.